Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari teman-teman sekalian, sebelum perkuliahan dimulai, kita membaca Fatihah bersama-sama. Semoga kita semua mendapat keberkahan. Ala hadhiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah fikih munakahat. Jadi tema kita setelah kita kemarin evaluasi, kita lanjutkan pembicaraan kita di perkuliahan ini dengan tema harta dalam perkawinan. Pembahasan dalam masalah ini nanti lebih fokus ke dua hal, saudara. Yang pertama adalah masalah tentang barang bawaan atau harta bawaan, dan yang kedua adalah harta bersama. Karena sesungguhnya dalam rumah tangga itu kan antara dua orang, ya, suami dan istri dalam hal itu. Jadi kita bahas nanti harta bawaan masing-masing dan juga harta bersama, karena masing-masing mempunyai implikasi hukum yang berbeda. Oke, baik saudara. Yang pertama adalah perawalan sebagai pengantar bahwa konsep harta dalam rumah tangga itu perlu diketahui bersama antara pasang masing-masing, ya, antara suami istri itu wajib mengerti konsep harta dalam rumah tangga. Jadi bahwa sesungguhnya harta atau kekayaan itu merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, meskipun bukan segalanya, ya. Tetapi setidaknya harta, ketika berbicara harta berarti materi, itu menjadi tonggak kehidupan rumah tangga. Kenapa? Banyak sekarang kita saksikan rumah tangga tidak kokoh atau goyah, bahkan hancur karena faktor materi atau faktor harta. Banyak terjadi perceraian, sumbernya adalah karena faktor ekonomi. Ini juga masuk kategori harta. Itu yang pertama. Kemudian ada beberapa kewajiban suami yang berkenaan dengan harta. Jadi yang berkait dengan materi, ada beberapa kewajiban suami dalam perkawinan. Apa? Yaitu nafkah. Karena sesungguhnya laki-laki adalah menjadi tulang punggung, laki-laki menjadi pelindung bagi perempuan. Dalam hal ini, laki-laki semestinya mencukupi semua kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga, terkait dengan harta dalam rumah tangga, bahwa antara suami dan istri ketika ingin menggunakan harta atau memanfaatkan materi yang dimiliki bersama, maka harus ada keterbukaan, minimal izin, kan begitu. Maka dalam hal ini tidak dibenarkan ketika masing-masing menggunakan harta dalam rumah tangga tetapi tanpa sepengetahuan yang lain. Itu tidak dibenarkan. Jadi tiga hal ini menjadi catatan penting bagi Anda dan bagi kita semua. Oke, baik, berikutnya adalah, nah ini yang tadi saya katakan dua poin tadi adalah harta bawaan. Artinya barang bawaan suami istri ketika mereka belum menikah, membawa apa menuju pernikahan. Nah, yang kedua adalah harta bersama atau harta yang diperoleh pasca perkawinan. Jadi yang dimaksud dengan harta bawaan atau barang bawaan adalah segala perabot rumah tangga yang dipersiapkan oleh istri dan keluarga sebagai peralatan rumah tangga yang nanti akan digunakan ketika dia hidup bersama dengan suaminya. Nah, jadi harta bawaan suami istri itu ya harta yang dibawa oleh
suami atau istri ketika sebelum menikah. Misal si A menikah dengan si B. Si A sebelum menikah punya motor, punya mobil sendiri loh ya. Si B pun punya begitu. Nah, ketika dia menikah lah, harta yang dibawa itu sebelum menikah inilah harta bawaan. Jadi itu mengenai harta bawaan. Nah, kalau harta bersama adalah harta yang diperoleh ketika seorang suami atau seorang istri setelah menikah. Misalkan begini, si A dan si B menikah. Sebelum menikah, si A dan si B ini tidak punya rumah. Nah, ketika menikah, selang beberapa tahun, dia punya rumah. Nah, inilah yang disebut harta bersama. Harta yang diperoleh secara bersama-sama atau harta yang diperoleh oleh pasangan setelah mereka menikah. Ya, terlepas dari itu yang nanti yang beli suami atau uang suami, tapi pembelian itu ketika ada ikatan perkawinan dengan istrinya, maka dianggap harta bersama. Oke. Jadi yang menjadi titik tekan, yang menjadi perdebatan sebetulnya begini. Nah, harta bersama itu apakah dimasukkan kategori patungan? Nah, karena begini, harta bersama dalam Islam ketika dicari, memang secara spesifik fikih tidak membahas tentang harta bersama atau tidak ada, tetapi harta bersama dalam Islam atau dalam fikih itu lebih identik dikiaskan dengan syirkah. Syirkah itu adalah penggabungan harta atau kekayaan seseorang dengan harta orang lain, atau bahasanya patungan, penyatuan, penggabungan. Nah, syirkah ini biasanya terdapat pada kitab dagang. Karena memang dalam perkawinan sendiri dalam fikih tidak dibahas secara spesifik, harta bersama tidak ada. Tetapi kalau kita merujuk dalam Quran, kekayaan harta suami dan harta istri terpisah. Misalkan kita lihat di surat 4 ayat 32, juga surat 4 ayat 29. Ini mengisyaratkan bahwa antara kekayaan suami dan harta istri berbeda-beda. Dengan demikian sesungguhnya bahwa Al-Quran itu tidak mengatur harta bersama suami istri, tetapi meskipun Quran tidak mengatur, dimungkinkan adanya syirkah harta kekayaan suami istri. Nah, syirkah seperti apa yang tadi saya katakan sebagai kias dari harta bersama tadi? Biasanya para ulama atau gampangnya mengatakan sebagai syirkah abdan mufawwadhah, yang berarti perkongsian atau penggabungan atau patungan tenaga dan perkongsian tak terbatas. Nah, karena suami istri itu kan kalau secara ini kan mereka kan patungan ya, tidak ada batas. Ya sampai mereka meninggal. Nah, jadi pencarian bersama ini juga termasuk dalam kategori syirkah mufawwadhah. Kalau hartanya itu syirkah abdan mufawwadhah, tapi kalau pencarian bersama masuk dalam kategori syirkah mufawwadhah. Karena faktanya begini teman-teman, di Indonesia itu masing-masing antara suami dan istri itu bekerja semua. Nah, masing-masing dari mereka ketika bekerja mendapatkan penghasilan, dan penghasilan itu digunakan mereka berdua. Nah, ini yang terdapat dalam fikih. Oke, baik saudara. Nah, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah ini mohon maaf, syirkah artinya dalam fikih itu tidak secara spesifik ya membahas harta perkawinan, tidak. Tadi saya jelaskan yang memungkinkan ada dikiaskan dengan syirkah. Dalam pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam, ini definisinya bahwa harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Tadi saya ceritakan tadi loh.
Si A si B menikah. Sebelum menikah dia tidak punya rumah, tapi ketika menikah selang 2 tahun dia punya rumah. Terlepas dari itu sertifikat rumahnya atas nama A atau atas nama B, hakikatnya itu menjadi harta dalam perkawinan. Karena harta itu diperoleh setelah adanya perkawinan yang sah. Tidak peduli urusan sertifikat atas nama anaknya, bapaknya, tidak peduli, tapi itu disebut harta dalam perkawinan. Nah, sekarang macam-macam harta suami istri atau harta dalam perkawinan. Dilihat dari asalnya, ada harta bawaan, ada harta usaha bersama, ada harta pencaharian. Harta suami istri dilihat dari sumber asalnya, ada harta bawaan. Harta bawaan adalah harta masing-masing suami istri yang telah dimiliki sebelum mereka menikah, baik atas usaha sendiri maupun dari pemberian. Contoh biasa terjadi ini begini, si A, si B sebelum menikah, dia dikasih bapaknya mobil, ini mobil bawa, dia dimiliki. Nah, mobil ini pemberian, tapi ketika si A menikah dengan si B, hakikatnya mobil ini harta bawaan. Nah, yang kedua, harta yang diperoleh selama pernikahan tidak atas usaha bersama atau sendiri, namun dari warisan, wasiat atau hibah untuk masing-masing. Jadi, harta yang diperoleh selama pernikahan tidak atas usaha bersama, tapi warisan, wasiat, hibah. Nah, ini termasuk dari harta suami, klasifikasi harta suami dan istri sudah dari sumbernya. Yang ketiga, harta pencaharian adalah harta yang diperoleh setelah mereka menikah atas usaha mereka berdua, maksudnya suami istri atau salah satu dari mereka. Jadi segi asalnya harta suami istri ada 3. Harta bawaan, harta yang diperoleh misalkan dari warisan, wasiat, hibah, dan yang ketiga harta pencaharian. Kemudian yang kedua, macam-macam harta suami istri itu kalau tadi dilihat dari sumbernya, ini dilihat dari penggunaannya. 1, untuk pembiayaan rumah tangga, keluarga, dan pendidikan anak-anak. Dan yang kedua, harta kekayaan orang lain. Jadi penggunaan harta suami istri itu bisa digunakan untuk kepentingan rumah tangga, ketercukupan keluarga, bahkan sampai pendidikan anak-anak. Plus ditambah kekayaan yang lain. Yang ketiga, macam yang ketiga adalah dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat. Harta milik bersama suami dan istri, ada harta milik seseorang tapi berkaitan pada keluarganya, ada harta milik seseorang yang disebutkan dengan tegas oleh yang bersangkutan. Jadi 3 klasifikasi harta suami istri ini menjadi catatan penting. Dilihat dari sumbernya, sudut penggunaannya, yang ketiga sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat. Nah, sekarang tadi begini, kita berbicara harta bersama. Ketika tadi dijelaskan bahwa masuk dalam kategori syirkah, ya, syirkah ada tadi masuk dalam kategori syirkah al-mufawwadhah. Meskipun sebetulnya Imam Syafi'i tidak membolehkan perkongsian kepercayaan sebagai ganti modal sebetulnya. Ya karena soal suami istri itu kan modalnya percaya ya. Nah, karena pengertian syirkah menghendaki percampuran modal. Padahal kan tidak. Kadang yang namanya orang bekerja kan kadang yang suami saja bekerja, istrinya tidak. Nah, terlepas dari itu, memang pelaksana syirkah dalam konteks harta kekayaan suami istri itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama, perjanjian tertulis atau diucapkan sebelum atau setelah berlangsungnya akad nikah. Yang kedua, ditetapkan dengan undang-undang yang mengatur bahwa harta yang diperoleh suami istri atau keduanya dalam masa perkawinan adalah harta bersama-sama suami istri. Ini ada undang-undangnya, undang-undang perkawinan. Yang ketiga, ketentuannya adalah kenyataan kehidupan pasangan suami istri secara diam-diam telah terjadi syirkah. Jadi
Disebut syirkah ya karena tadi sebetulnya kongsi tadi antara suami dan istri. Jadi makanya sebetulnya begini, tidak boleh dalam perkawinan itu ada ada kalau orang tua beri nasihat itu orang ono duit lanang, gak ono duit itu artinya tidak ada uang suami sendiri, tidak ada uang istri sendiri. Yang jelas adalah ini uang bersama. Nah, si istri pun begitu, jangan sampai ketika sang suami memberikan nafkah, si istri malah pelit kepada suaminya, tidak dibenarkan. Nah, berikutnya, harta bersama dalam perkawinan itu memang tadi saya sebut di awal tidak secara spesifik dijelaskan oleh fikih, tetapi dalam undang-undang perkawinan ada pasal 35, pasal 36, kemudian pasal 85, 86 kompilasi hukum Islam. Jadi dalam undang-undang ini ada harta bersama dalam perkawinan, tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Adanya harta bersama suami istri dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing. Jadi posisi harta bersama itu dibedakan harta bawaan atau harta bawaan dan harta bersama pasca perkawinan. Oke. Nah, sekarang penguasaan harta kekayaan dalam perkawinan. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jadi kalau seorang suami sebelum menikah dengan istrinya bawa mobil, bawa motor. Istri begitu sebelum menikah dengan suaminya dia punya sawah, punya tegal dan macam-macam. Nah, pada hakikatnya harta-harta benda ini di bawah penguasaan masing-masing. Artinya yang berwenang memanfaatkan adalah yang membawa itu gitu. Karena harta bawaan hakikatnya. Ya. Sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain. Hakikatnya. Tapi kalau kemudian para pihak sudah menikah, antara suami istri menikah, wis mas, wis dik, ini yang saya bawa, yang kamu bawa dikelola jadi satu, itu beda lagi aturannya. Karena sudah menjadi harta bersama, ada kesepakatan. Yang kedua, suami atau istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta istri suami yang ada padanya. Nah, ketika harta bawaan tadi sudah dijadikan satu misalkan, maka masing-masing bertanggung jawab menjaga harta bersama tadi. Punya tanggung jawab menjaga, orang madin teki gitu kira-kira. Nah, berikutnya adalah harta kekayaan dalam perkawinan poligami. Ini kasus lain. Misalkan seorang laki-laki punya istri lebih dari satu. Itu bagaimana? Ada keterangan di pasal 94 kompilasi hukum Islam. Jadi harta bersama masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dihitung sejak berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, keempat. Jadi harta bersama dalam konteks pelaku poligami itu bisa dipisah dan berdiri sendiri-sendiri. Istri pertama ya dihitung sejak berlangsungnya akad perkawinan yang pertama. Yang kedua begitu, ketiga begitu, keempat begitu dan seterusnya. Jadi memang ada aturannya, saudara. Tidak kemudian asal dicampur baur, tidak. Karena kenapa? Karena Islam ingin menjamin bahwa masing-masing itu mendapat ketercukupan, mendapatkan bagian masing-masing, terlebih dalam konteks harta dalam perkawinan. Nah, sekarang adalah penggunaan harta kekayaan dalam perkawinan. Karena sesungguhnya orang nikah itu adalah berdua antara suami istri, maka tidak diperkenankan menggunakan harta kekayaan bersama seenaknya sendiri. Oleh karena itu, maka harus ada persetujuan kedua belah pihak antara suami dan istri mau digunakan untuk apa. Ini pentingnya komunikasi. Maka seorang laki-laki jangan kemudian mentang-mentang oh ini kan saya yang bekerja, boleh dong saya semena-mena. Enggak bisa, Anda punya tanggung jawab kepada istrinya. Istri pun begitu, nggak boleh semena-mena. Loh ini kan udah dikasihkan ke saya, maka saya akan habiskan. Tidak seperti itu. Oke. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing.
Hutang untuk kepentingan keluarga lunasannya dibebankan kepada harta bersama. Bila tidak cukup, suami juga tidak punya harta, maka bayaran dibebankan kepada harta istri. Jadi ini terkait dengan penasarufan atau penggunaan harta kekayaan dalam perkawinan. Nah, berikutnya adalah bagaimana ketika Pak terjadi perselisihan terhadap harta bersama tadi. Jadi ada diatur ya dalam pasal 88 itu diatur begini. Tanpa dikaitkan dengan permohonan talak gugat cerai, pengadilan agama meletakkan sita jaminan atas harta yang bersama tersebut bila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan harta bersama. Kedua, pihak tetap dapat melakukan perbuatan hukum atas harta bersama tersebut dengan persetujuan tertulis pihak lain sepanjang untuk kepentingan keluarga dan izin PA. Jadi, kalau terjadi perselisihan langkah yang ditempuh melalui pengadilan, diatur sedemikian rupa. Dikaitkan dengan permohonan talak gugat cerai, ada yang kemudian tidak dikaitkan dengan permohonan talak cerai, ada yang kemudian dikaitkan. Maka ketika dikaitkan, pengadilan agama menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama atau masing-masing. Jadi pembagian harta itu sebetulnya menjadi hal yang penting, saudara. Ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi cekcok sehingga putus di tengah jalan perkawinannya. Istilahnya begini loh, kalau di Jawa itu ada istilah gono gini, ada guno koyo. Kalau di Aceh misalkan dengan sebutan lain juga, di Minangkabau ada sebutan harta seorang. Kemudian di Sunda ada tumpang koyo dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya istilah harta. Ketika harta itu diperselisihkan, maka kalau Anda mendengar istilah di pengadilan harta gono gini, ya tadi harta yang mestinya dibagi antara suami dan istri ketika terjadi perselisihan. Nah, ini ada akibat perceraian apa? Akibat terhadap harta bersama ketika terjadi perceraian. 1. Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, agama, adat, dan lain-lain. Bila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup yang lebih lama. Ini harta bersama. Pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang pasangannya hilang harus ditangguhkan dan kepastian matinya yang hakiki secara hukum dan diputuskan PA. Jadi kalau punya pasangan kok lama tidak pulang, itu jangan kemudian dimanfaatkan harta bersama, tapi ditunggu kejelasannya. Ini mati apa hidup gitu. Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak mendapat setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain. Jadi kalau orang bercerai itu sebetulnya pendapat setengah, ya, setengah dari harta bersama tadi. Istilahnya harta gono gini begitu ya kira-kira. Nah, jadi saudara, tadi yang sedikit sebagai pengantar diskusi tentang harta bersama dalam perkawinan. Jadi intinya begini loh, suami atau istri ketika telah terjadi perkawinan, maka apa yang diusahakan, apa yang dihasilkan dalam perkawinan itu menjadi harta bersama. Nah, ketika harta bersama tentu harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang tadi saya sampaikan di awal. Agar apa? Agar berumah tangga itu menjadi berjalan dengan baik. Meskipun harta itu bukan satu-satunya pengokoh rumah tangga, tetapi menjadi penting. Tanpa itu bisa dipastikan atau bisa jadi keluarga tidak menjadi kokoh. Saya kira cukup demikian, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih, selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.